Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Bersukacita di tengah pencobaan. Kita baca satu ayat di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita pasti mengalami persoalan dalam hidup ini. Tidak ada satupun manusia dalam dunia ini yang tidak pernah mengalami persoalan. Dan kadang justru persoalan itu datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Sepertinya persoalan itu tanpa henti. Ini banyak dialami anak-anak Tuhan, bahkan kita orang-orang percaya. Firman Tuhan mengatakan ketika kita menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup ini, dikatakan kita jangan berduka cita. Jangan berduka cita. Sekali lagi saya katakan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bersukacitalah atau berbahagialah. Dikatakan ketika kita menghadapi persoalan-persoalan atau pencobaan-pencobaan dalam hidup ini. Mengapa dikatakan demikian? Karena lewat persoalan-persoalan dan ujian-ujian serta tekanan atau pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita, maka kita dikatakan akan menjadi orang yang tahan uji dalam menghadapi persoalan. Kalau kita melihat di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama, kita coba lihat. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama, saya akan bacakan. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Luar biasa. Makanya sekali lagi saya katakan, ketika kita menghadapi ujian atau persoalan-persoalan dalam hidup ini, kita jangan berduka cita, justru kita bersuka cita. Karena apa? Sekali lagi saya katakan, karena persoalan-persoalan, ujian, tekanan dalam hidup ini menjadikan kita orang yang tahan uji. Dan menjadikan kita sempurna di hadapan Allah. Dikatakan dalam Yakobus pasal yang
pertama tadi, ayat yang pertama sampai yang keempat. Apa bisa? Sekali lagi pertanyaannya. Bisa. Ini Pak Pendeta, aneh sekali. Orang mengalami persoalan, ujian, pencobaan, dikatakan kok harus bersukacita. Iya, memang demikian firman Tuhan. Sekali lagi pertanyaannya, apa bisa? Bisa. Kenapa? Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, kita lihat. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan. Inilah penyebab kita bersukacita dan kita bisa. Saya akan bacakan 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan jalan keluar kepadamu sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Kenapa kita harus bersukacita? Karena dikatakan persoalan-persoalan atau pencobaan-pencobaan serta ujian yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita, dikatakan itu pencobaan-pencobaan yang biasa. Tidak melebihi kekuatan manusia, tidak melebihi kekuatan kita. Karena apa? Allah itu baik. Allah itu setia. Jadi kalau hari ini kita mengalami ujian, pencobaan, tekanan hidup, bahkan sakit penyakit yang menakutkan, menghebohkan saat ini, saya mau katakan itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Haleluya. Ini satu penghiburan bagi kita anak-anak Tuhan. Walaupun heboh, sepertinya gawat. Saya kalau mendengar 5 menit sekali ambulans lewat bawa orang yang meninggal karena COVID, sepertinya menakutkan. Tapi firman Tuhan mengatakan itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Sebab apa? Sebab Allah setia. Dan Dia dikatakan tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan kalaupun dikatakan kita diizinkan mengalami pencobaan-pencobaan, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita supaya kita dapat menanggungnya. Ini jaminan Tuhan. Karena ini adalah janji dan jaminan Tuhan kepada kita, maka ketika kita menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup ini, kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Kita harus bersukacita. Keadaan saat ini, seperti saya katakan tadi, cukup memprihatinkan. Tetapi bagi kita orang yang sungguh-sungguh percaya, mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, maka janji ini akan digenapi dalam kehidupan kita. Dia akan memberi kekuatan dan memberi jalan keluar kepada kita. Tidak perlu takut, bersukacita terus di dalam Tuhan. Sebab sukacita di dalam Tuhan membuat kita mampu dan bertahan. Dan pada akhirnya kita boleh menyelesaikan semua perjalanan iman kita dengan baik bersama-sama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.